Hai, perkenalkan saya Ibrahim Rosyid akan membahas secara singkat mengenai konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter Islam. Simak baik-baik ya. Kalian pernah dengar gak tentang ekonomi moneter dalam Islam? Nah, sebelum membahas sistem moneter Islam, perlu dibahas sekilas tentang pandangan Islam terhadap uang, karena uang dan moneter memiliki hubungan yang sangat erat. Al-Ghazali memandang uang sebagai standar pengukuran agar tidak terjadi kejahatan, penipuan, dan kecurangan. Adapun Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa uang merupakan standar nilai dan alat tukar, bukan suatu komoditi yang diperdagangkan. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa uang merupakan standar pengukuran dan penyimpan nilai. Selanjutnya mengenai pengertian dan tujuan sistem moneter Islam, yaitu sekumpulan aturan dan pedoman yang digunakan untuk mengatur keuangan dalam suatu negara. Dengan tujuan, untuk menciptakan permintaan uang yang stabil, dan mendorong permintaan uang untuk hal-hal yang bersifat produktif. Ekonomi Islam mendorong pertumbuhan dan stabilitas secara simultan. Pendekatan yang digunakan bukan dengan suku bunga atau mencetak uang, atau defisit anggaran. Kebijakan yang diambil adalah mempercepat perputaran uang melalui sektor real. Kelebihan likuiditas tidak boleh dibiarkan diam, dan tidak boleh disalurkan dalam bentuk pinjaman yang berbunga. Penyaluran diarahkan kepada akad sosial seperti pinjaman kebajikan, sedekah, dan akad-akad komersial yang berbasis bagi hasil seperti syirikah atau mudharabah. Dalam ekonomi konvensional, untuk mengatur jumlah uang beredar dilakukan dengan cara menambah atau menguranginya. Ada dua macam kebijakan moneter, yaitu kebijakan ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif bertujuan menambah jumlah uang beredar, sedang kebijakan kontraktif bertujuan mengurangi jumlah uang beredar atau kebijakan uang ketat. Adapun dalam ekonomi Islam salah satu bentuk meningkatnya volume produk nasional adalah dengan meningkatnya usaha mikro, sehingga perputaran uang pun menjadi meningkat. Untuk meningkatkan perputaran uang, yaitu dengan cara meningkatkan penyaluran uang kepada usaha mikro, baik dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian tidak diperlukan lagi untuk mencetak uang dengan anggapan bahwa uang yang beredar adalah tetap. Karena dengan tingginya volume transaksi perdagangan, maka tingkat perputaran uang menjadi cepat, dan harga-harga pun semakin stabil bahkan cenderung turun. Baiklah teman-teman, itulah sedikit pembahasan singkat mengenai konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.